karena kita akan membahas dalam bulan ini 4 bab terakhir, ya, 4 bab terakhir dari pelatihan Diaken Nasional dari buku Standar Perkataan Sehat volume yang keempat. Baik, kita akan mulai dengan berdoa ya. Jadi saya mengundang saudara-saudari, kita sama-sama berdoa, biarlah penggenapan yang sudah kita dapatkan ya selama 2 tahun ini pada akhirnya akan menjadi berkat bagi gereja, ya, bagi hall di mana kita melayani, juga bagi perluasan, ya, kaki Diatmas yang baru, khususnya di wilayah 3, ya, Jawa Barat dan Banten, ya, dan DKI, ya, DKI sudah ada kaki Diatmas, Jawa Barat, ya, beberapa kota kita doakan agar bisa ada kesaksian Tuhan, ya, kaki Diatmas berdiri di sana. Mari kita mulai dengan doa, saudara, ya. Kita boleh leluasa beberapa dari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, Tuhan oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti pelatihan Diaken Nasional kelas kecil. Tuhan, Ya. bersama-sama mereview berita-berita Amin. yang sudah kami dengarkan di kelas besar, Tuhan. Amin. Bila melalui kami mereview, membaca, mengulangi lagi, Tuhan, berita ini dapat terkonstitusi di dalam kami, dapat membantu pelayanan kami menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus, kami Ya, menengadah padamu ya Tuhan. Sungguh amin. malam hari ini kami mau menjadi bejana yang terbuka kepada Tuhan. Khususnya di dalam kelas kecil malam hari ini, Ya kami mau Tuhan. dikonstitusi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Kami boleh Tuhan. mengenal mengenai kekepalaan Kristus, juga Ya. bagaimana berkoordinasi ya Tuhan. Ya. Sungguh biarlah setiap kebenaran demi kebenaran menyusun Amin. setiap kami ya Tuhan, supaya kami Ya. juga boleh belajar melakukannya ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oh Tuhan, terima kasih atas malam ini. Ya Tuhan. Tuhan, karena oh Tuhan kasih-Mu, karena kepercayaan diri-Mu lah Tuhan. Ya Malam Tuhan. berbagian dalam kelas kecil ini Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan. percaya Tuhan Engkau adalah kepala dan tubuh, Oh yaitu Tuhan. gereja-Mu Tuhan. Dan kami Amin. anggota-anggotanya. Tuhan Amin. Yesus, untuk itu Tuhan pimpin kami malam ini. Ya. Tuhan, agar setiap perkataan-Mu, terutama Nah. sharing saudari Tuhan, kami Ya. percaya Tuhan, Engkaulah memimpin di setiap perkataan kami ini. Tuhan Amin. Yesus, karena ekonomi mula Tuhan yang lebih utama di atas Ya. setiap kami. Tuhan Amin. Yesus, pimpin kami malam ini Tuhan. Amin. Pimpin kami malam ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami terbuka kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Dengan hati yang murni. Ya. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Ya. Yang membuat kami boleh tetap setia Tuhan. Ya Tuhan. Untuk mau Tuhan dilatih. Untuk mau Tuhan digenapkan. Ya Tuhan. Melalui Tuhan Yesus kelas Diaken Nasional. Ya Tuhan. Dan sekali lagi kami tengadah kepadamu. Ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan. Benar. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bagi pembangunan gereja Tuhan. Amin. Tuhan, berkatilah kelas kecil kami malam ini. Amin. Amin. Inilah berita. Amin. Kami kembali bersyukur padamu Tuhan. Amin. Kami bisa datang kepada firman. Ya Olehnya Tuhan. Tuhan kami terbuka, pimpin kami baik-baik untuk menyelesaikan pelatihan kami dengan baik. Benar. Juga Tuhan, dapatkan kami bukan hanya mengerti secara teori, Ya. tapi Tuhan pimpin kami memasuki pengalaman di dalam kami menerapkan apa yang sudah kami mengerti. Oh Tuhan, pimpin kami, Roh-Mu yang kudus, pimpin kami, menguatkan kami.
Kami terbuka pada persekutuan malam ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Baik, Amin. saudara-saudari, kita akan mulai ya. Kita membahas dua berita ya pada kesempatan malam hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan ya dalam Perjanjian Baru. Lalu yang kedua nanti adalah perkara belajar berkoordinasi. Baik, kita langsung saja untuk pertanyaan mengenai kepemimpinan dalam Perjanjian Baru. Ya, adalah pertanyaan pertama, mengenai kepemimpinan Perjanjian Baru, jelaskan secara singkat kekepalaan Kristus. Ya, jadi untuk bicara mengenai kepemimpinan ini, pertama-tama kita perlu mengenal kekepalaan Kristus. Ya, nah apa itu kekepalaan Kristus? Saudara Arif dari Hall 7 akan membantu kita untuk mereview ya dan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Dipersilahkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai kepemimpinan Perjanjian Baru. Jelaskan secara singkat kekepalaan Kristus. Gitu. Di dalam bab ini, saudara-saudari, di dalam Perjanjian Baru, Alkitab itu berbicara tentang kekepalaan Kristus ya. Mula-mulanya. Kepala yang unik dari seluruh alam semesta adalah Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 36, di sana dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di sini saudara-saudari, tangga kekepalaan yang pertama adalah sebagai Allah, Tuhan adalah Tuhan Allah menjadikan Tuhan dan Kristus gitu ya. Di sini kita semua ya harus memiliki Yesus gitu ya, karena di dalamnya Tuhan itu adalah pemilik dan Kristus itu adalah pelakunya gitu. Sehingga dia juga memiliki segala sesuatu dan dia juga adalah yang menggenapi amanat Allah gitu. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dikatakan, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Yang kedua adalah Kristus telah ditinggikan sebagai pemimpin di atas semua penguasa. Di dalam bab ini kita bisa melihat contoh bagaimana Kristus itu menyelamatkan, menjadi juru selamat juga sebagai pemimpin ya, sebagai kepala. Dia mempunyai kuasa dan otoritas gitu ya. Ketika Allah ingin mengeluarkan umat Israel dari Mesir, Allah dengan kuasanya dan otoritasnya itu mendatangkan tulah ya ke Firaun ketika Firaun menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Disinilah otoritas dan kuasa Tuhan sebagai pemimpin itu ternyata gitu ya. Dan yang di dalam Wahyu juga pasal 1 ayat 5 di sana dikatakan, pasal 5 dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Ya, Kristus diangkat menjadi penguasa dari raja-raja di bumi. Ya. Telah dijadikan penguasa raja-raja di bumi. Juga
dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 di sana jelas digambarkan bagaimana Kristus itu telah dipilih menjadi kepala atas segala sesuatu bagi gereja dan menjadi kepala gereja. Gitu. Juga bahwa di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3, di dalam 1 Korintus Satu Korintus 11, maaf. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sungguh ini juga satu bukti bahwa manusia ada di bawah kekepalaan Allah gitu ya. Tadi dikatakan bagaimana setiap individu kita punya kepala, yaitu Kristus, dan Kristus juga adalah sumber kekepalaan dari Allah gitu ya. Nah, saudara-saudari, sebagai kepala dari segala sesuatu, dia adalah kepala dari gereja dan kepala dari setiap kita manusia gitu. Puji Tuhan ya bahwa Allah menjadikan Yesus dan Kristus menjadi kepala sehingga kita bisa menikmati kepemimpinan di dalam gereja ini lewat setiap dari otoritasnya ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian saya coba menjawab pertanyaan nomor 1. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Arif. Saudara-saudari, tadi kita diperlihatkan ya bahwa berkaitan dengan kekepalan Kristus, Kristus telah dijadikan Tuhan, ya Tuhan, dan Kristus oleh Allah. Ya, sebagai Tuhan, Dia adalah penguasa segala sesuatu, Dia adalah kepala segala sesuatu, dan sebagai Kristus, Dia adalah yang diurapi Allah untuk bisa merampungkan ekonomi Allah bagi gereja. Nah, berdasarkan fakta kebenaran ini, maka kita perlu mengenal betul ya bahwa pemimpin yang ada di dalam gereja yang sejati adalah diri Kristus itu sendiri ya. Karena di Kolose 1 ayat 18 ya bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Ya, ini adalah poin yang perlu kita dapatkan ya di pertanyaan pertama. Kita akan lanjut dulu ya. Nah, di dalam perjanjian baru kita melihat ya ada beberapa orang-orang yang memimpin. Ya, nah mari kita belajar sama-sama ya. Siapa yang termasuk dalam kepemimpinan perjanjian baru dan bagaimana mereka memimpin. Nah, ini untuk yang nomor 2, Saudara Free membantu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Saya coba menjawab pertanyaan yang kedua ya. Nah, di dalam perjanjian baru siapa yang memimpin ini, di dalam buku ini kita bisa melihat ya, khususnya buku ini juga melihat sesuai dengan Alkitab, yaitu ada 2, yaitu kepemimpinan di dalam gereja, juga kepemimpinan dalam ministry. Nah, kepemimpinan di dalam gereja ini dipimpin oleh para penatua. Jadi bukan hanya seorang penatua, tapi para penatua. Jadi banyak penatua. Nah, ini juga dituliskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 24, juga di dalam Roma 12 ayat 8. Bagaimana para penatua ini juga perlu memberikan pimpinan dengan rajin di dalam penghidupan gereja. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 24 ini adalah satu pasal penutup ya dari Rasul Paulus kepada kaum beriman di Ibrani ya untuk memberikan salam kepada semua pemimpin. Nah, pemimpin di sini juga referennya di ayat 17 yaitu pemimpin yang memberikan pengajaran mengacu kepada para penatua di gereja itu. Nah, kemudian
Yang kedua adalah di atas para penatua ini, ya tadi dalam pemimpinan para penatua ini juga berjerih lelah di dalam mengajar kaum saleh. Nah, ini dituliskan di 1 Timotius 5 ayat 17. Bagaimana dikatakan bahwa para penatua yang baik pimpinannya itu patut dihormati 2 kali, terutama mereka yang berjerih lelah, ya berjerih payah dalam berkhotbah dan mengajar. Nah, kemudian para penatua juga menggembalakan gereja sebagai kawanan domba Allah. Nah, ini dituliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Jadi para penatua itu memimpin untuk menggembalakan, juga mengawasi kawanan domba Allah seturut dengan hati Allah, ya, bukan dengan paksa. Kemudian juga para penatua ini dianggap dan dipatuhi dan dihormati oleh kaum saleh. Nah, kemudian untuk kepemimpinan di dalam Perjanjian Baru ini juga ada kepemimpinan dalam ministri. Ini sangat jelas dituliskan di dalam Galatia 2 ayat 7 bahwa ada Rasul Petrus yang mengambil pimpinan dalam ministri Perjanjian Baru bagi orang Yahudi atau orang-orang yang bersunat. Nah, terusan di ayat yang pertama itu di bagian A-nya, Paulus ini mengambil kepemimpinan dalam ministri Perjanjian Baru di antara orang bukan Yahudi atau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersunat. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kepemimpinan dalam Perjanjian Baru ini juga mengacu kepada pengajaran, ya, Perjanjian Baru lebih daripada dalam pemimpin ministry Perjanjian Baru. Jadi seperti ilustrasinya adalah suatu negara, ya. Negara itu ada konstitusi, hukum, dan juga ada para pemimpinnya. Nah, tapi yang menjadi hal yang paling penting ini adalah konstitusinya. Nah, seperti juga di dalam Perjanjian Baru, ya, yang menjadi konstitusinya ya adalah pengajaran para rasul. Ya, mungkin bisa jadi rasul-rasul ya bisa ditinggalkan kalau tidak berpegang pada pengajaran para rasul. Makanya gereja-gereja perlu senantiasa berpegang pada pengajaran para rasul. Kemudian bagian D, ini bagaimana Allah memberikan otoritas atau kekuasaan kepada para pemimpin, yaitu adalah untuk membangun, bukan untuk merobohkan. Ini ditulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 10. Dan juga untuk memberikan satu pengajaran-pengajaran sesuai dengan ekonomi Perjanjian Baru Allah. Dan di dalam wakil otoritas Allah ini juga bagaimana para pemimpin-pemimpin ini juga menanggulangi masalah juga urusan-urusan gereja. Ini banyak dituliskan di dalam 1 Korintus, ya, saudara. Kemudian juga untuk menuntun terhadap ketidaktaatan kaum saleh. Dan di sini juga kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23 juga Titus bagaimana ini kepemimpinan khususnya Rasul ini bagaimana dia menunjuk penatua, juga menghentikan, juga menanggulangi para penatua. Ini juga menunjukkan bahwa para rasul diberikan otoritas Allah, ya, terhadap penunjukan para penatua ini. Men, demikian jawaban nomor 2. Baik, terima kasih. Kita langsung ke nomor 3 dulu ya, saudara-saudari ya. Jelaskan secara singkat pemerintahan Allah dalam administrasi gereja-gereja. Ya, jelaskan secara singkat pemerintahan Allah dalam administrasi gereja-gereja. Ini saudara Tommy ya akan membantu menjawab pertanyaan nomor 3. Amin. Terima kasih saudara Eko. Poin nomor 3 ini adalah pemerintahan Allah dalam administrasi gereja-gereja, ya. Kita tahu ya kalau dengan perkataan ada pemerintahan pasti ada administrasinya, ada pengaturan-pengaturannya, ya, melalui administrasi ini. Dan dalam pemerintahan Allah di sini sebutkan administrasinya adalah gereja-gereja. Di dalam Perjanjian Lama kita
Allah juga bekerja ya melalui pemerintahan bagi administrasinya ini dalam perjanjian lama melalui bangsa Israel ya. Karena administrasinya ini adalah tujuannya adalah untuk menggenapkan setiap rencana Allah. Sama seperti kita kalau bekerja, pasti setiap kantor juga ada poin-poinnya, administrasinya. Semua adalah untuk kemajuan perusahaan. Di sini pemerintahan Allah juga dalam perjanjian lama juga sama. Mereka juga melalui administrasinya untuk menggenapkan setiap rencana Allah. Dan dalam perjanjian baru juga lebih maju lagi ya. Di sini kita lihat ada beberapa poin dalam hal pemerintahan ya. Ada autokrasi, ada demokrasi, dan ada teokrasi. Gitu loh. Autokrasi itu adalah pemerintahan diktator ya, satu kepemimpinan. Dan demokrasi adalah kepemimpinan rakyat, di mana dua hal ini tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam pemerintahan Allah, dalam administrasi gereja. Karena demokrasi itu adalah baik, tapi dia itu pemerintahan yang dipenuhi oleh setiap orang, opini setiap individu yang disatukan. Tapi di sini kita gereja, terutama administrasi Allah, itu memakai pemerintahan teokrasi di antara kita ya. Di mana kalau gambaran dalam perjanjian lama kita bisa lihat mereka para imam para nabi, para imam kalau memakai baju baju mereka kan ada ini ya, ada disebutkan Urim dan Tumim yang adalah terang dan kesempurnaan artinya. Urim adalah terang, Tumim adalah sempurnaan. Ini adalah menjadi satu kesatuan ya di dalam kita hari ini. Terus di situ juga untuk menggenapkan ada 12 batu yang menambah ditutup dada itu yang melambangkan 12 suku Israel, dan digenapkan karena bilangan ini masih kurang, digenapkanlah oleh Tumim yang berarti kesempurnaan ini. Jadi dan di dalam perjanjian baru kita juga mengetahui bahwa hari ini ya Tuhan itu yang telah menjadi roh. Sekarang roh itulah yang bekerja di dalam setiap kita ya. Melalui para penatua, melalui para imam hari ini, mungkin dulu oleh para rasul ya di awal-awalnya mereka semua bersatu dalam Tuhan kan, melalui ekonomi kekal Allah mereka terus memberitakan, dikuatkan dalam Tuhan itu sendiri. Karena roh Tuhan itulah roh yang menyingkapkan, roh yang membuka setiap tingkap di dalam hati kita. Jadi hari ini pemerintahan teokrasi ini ya, saya pikir pemerintahan yang dipimpin oleh Allah itu sendiri. Pemerintahan yang di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan, menjadi pelaksana bagi Dia, dan suara bagi Tuhan itu sendiri. Karena kita juga tahu waktu kita berdoa, kita bersekutu dalam setiap sidang-sidang atau dalam beban gereja ya,
kita setiap bersekutu kita pasti mesti percaya bahwa setiap 2 atau 3 orang bersekutu atau berdoa atas nama Tuhan, disitulah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Dia yang memimpin setiap persekutuan. Dia memimpin setiap perkataan kita. Juga malam ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita memimpin setiap perkataan saudara-saudari ya. Karena Tuhanlah, Dialah yang berbicara melalui roh yang telah dibaurkan dalam kita. Jadi, dan poin terakhir di sini juga disebutkan kita juga sebagai anggota-anggota dalam gereja ya, selalu mempunyai waktu, memang kita semua ada opini ya, tapi kita belajar menyerahkan segala sesuatu di dalam Tuhan, bersekutu untuk gereja, karena melalui kepemimpinan, melalui hari ini mungkin saya ambil yang kecil ya, di dalam gereja itu, dalam hall kita ada pewajib, ada inti hall, di mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai beban bagi hall tersebut, bagi hall masing-masing. Saya juga mesti belajar mungkin dalam sidang kelompok, saya juga pelan-pelan menerangkan. Kita tahu ya, mungkin kalau dalam hall ada 1 orang dalam hal kepemimpinan, ya harus ada orang-orang yang berani menegur kalau ada yang salah. Harus ada orang yang berani bertindak kalau ada yang tidak sepatutnya ada dalam hidup gereja. Tapi kan di sisi lain, kaum saleh yang ditegur atau diberitahukan, mungkin mereka tersandung atau ya. Tapi kadang-kadang ya di situlah puji Tuhan ya, kita ada sidang kelompok. Saya suka menjelaskan, memang nggak semudah menjadi pemimpin, menjadi penatua, menjadi pewajib dalam hall. Mereka pasti mempunyai beban yang cukup berat ya untuk setiap hal yang ada dalam hall tersebut. Makanya di sini juga dalam 1 Petrus ya pasal 5 ini kan di sini menggambarkan bagaimana Petrus membuka ya, gimana para penatua, imam bekerja di hadapan Allah, saling menopang ya. Saya bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 3 ini ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah oleh kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan di ayat 5-nya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dalam hal kepemimpinan dalam gereja, kepemimpinan Allah, ya, kita semua bukan besar kecil, tua muda, tapi kita di sini adalah saling mendukung ya, saling menopang satu dengan yang lain. Peringkat atau sebutan penatua, pewajib memang harus ada agar ada kepemimpinan secara tidak langsung di dalam gereja, dalam administrasi gereja ini. Jadi ya, kita belajar khususnya bulan ini ya, gimana kita dalam hidup gereja, gimana kita bisa memerintah, kita bisa menopang saudara-saudari, menggembalakan, dan kita juga bisa menjadi hamba-hamba. Saya teringat Tuhan juga, biarpun dia seorang pemimpin, kemanapun dia pergi, orang mengikuti dia, tapi ada waktunya dia membasuh kaki murid-muridnya.
menjadi seorang hamba untuk datang agar murid-muridnya ini dibersihkan oleh debu-debu dunia. Hari ini juga kita belajar melalui perkara ini, kita datang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi saudara-saudari dalam gereja, dalam hall, agar apa yang kita perbuat, kita perkatakan, menjadi contoh pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin dan juga hamba yang selalu ada bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Puji Tuhan, saya serahkan ke Saudara Eko. Amin. Baik, terima kasih Saudara Tommy sudah membantu kita ya untuk mereview pertanyaan nomor 3. Jadi saudari dari poin ya berita yang ke-21 ini kita melihat ya bicara mengenai kepemimpinan ya di dalam perjanjian baru, maka pemimpin yang sejati ya adalah diri Kristus itu sendiri ya saudari ya. Kristus yang telah ditetapkan ya Allah menjadi Tuhan dan Kristus menjadi kepala bagi gereja. Nah, di dalam pelaksanaan kehidupan gereja, saudari ya, ada saudara-saudara yang melayani, yaitu para penatua yang mengambil pimpinan ya di dalam kehidupan gereja. Tetapi memimpinnya saudara-saudara penatua ini bukan dengan memerintah, tetapi justru dengan berjerih lelah melayani lebih banyak. Ya, tadi di 1 Petrus pasal 5, Rasul Petrus dia juga adalah rasul yang di kehidupan awal hidup gereja ya, gereja mula-mula di Yerusalem, dia juga adalah termasuk seorang rasul yang memimpin ya untuk membawa kehidupan gereja di Yerusalem ya. Tetapi Rasul Petrus ini berpesan, tercatat di dalam 1 Petrus pasal 5 ya, ayat yang kedua, ketiga, keempat. Nanti saudara-saudari boleh membaca, sangat menarik. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, dia berbicara kepada para penatua. Saya mulai dari ayat 1 dulu ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini kata yang penting nih saudari ya. Kita bukan untuk memerintah ya, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tapi justru paling melayani ya, mengabdikan diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Itu ayat yang ketiga ya. Atau mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, teladan. Nah, ini kata ini juga penting saudari ya. Kita mau menjadi orang yang memimpin dalam hidup gereja, satu, kita perlu menjadi orang yang melayani. Kita perlu melayani dengan penuh pengabdian diri. Yang kedua, kita bukan untuk memerintah, tetapi kita justru menjadi teladan. Ya, teladan di dalam apa? Di dalam penuntutan akan firman. Teladan dalam apa? Teladan di dalam pemberitaan Injil. Teladan dalam apa? Teladan dalam merawat kaum beriman, menggembalakan kaum beriman ya. Nah, saudara-saudari, barulah di situ
satu kepemimpinan yang tepat, ya, kepemimpinan yang melayani, ya, kepemimpinan yang menggembalakan. Nah, di dalam melaksanakan fungsinya tadi juga sudah dibahas ya oleh Saudara Tommy berkaitan dengan para penatua ini juga tidak sendirian sebenarnya ya. Tetapi saudara-saudara penatua ini ada di dalam prinsip koordinasi. Ya, jadi kalau dalam satu gereja lokal yang normal memang penatua ini ada beberapa yang artinya melayani, memimpin juga di dalam prinsip koordinasi. Nah, koordinasinya seperti apa? Inilah yang kita pelajari di bab yang berikutnya, bab 22. Ya. Nah, mari kita belajar bab 22 ini perkara belajar berkoordinasi. Nah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Yuliana ya. Belajar berkoordinasi. Pertanyaannya demikian. Jelaskan secara singkat arti koordinasi. Ya, arti koordinasi. Silakan, Saudari. Amin. Puji Tuhan, Saudari. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 24b sampai 25 dikatakan, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Puji Tuhan, Saudari, di sini dikatakan Tuhan sungguh di dalam tubuh ya. Dikatakan jangan sampai ya terjadi perpecahan. Oh Tuhan, tetapi supaya setiap anggota yang berbeda bisa saling memperhatikan. Karena itu koordinasi ini adalah maknanya adalah bagian setiap orang ada di sini ya. Oh Tuhan Yesus, artinya adalah bagian Anda ada di sini, bagian saya juga ada di sini ya. Oh Tuhan Yesus. Di sini juga saya sini katakan setiap orang dalam setiap perkara ya dalam perkara setiap orang bisa dilibatkan ya. Ketika suatu tindakan diambil, porsi setiap orang ada di dalamnya ya. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa jika dia melakukannya, dia melakukan semua. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut ya. Oh Tuhan Yesus. Tapi di dalam setiap perkara ya, Tuhan, meskipun mungkin sini Saudara Ali mengatakan jika ketika ada seorang saudara bicara ya, tapi di dalamnya itu mungkin bukan dia yang bicara, tetapi di dalamnya ada porsinya ya. Karena dalam berbagian ada pandangan, pendapat dan persekutuan dari Saudara Ali ya. Oh Tuhan Yesus. Karena itu sungguh ini satu perkara yang terus diterangi ya. Maka koordinasi ini bukan hanya kerjasama, bukan hanya bagi tugas ya, seperti di luar sana ya. Oh Tuhan Yesus, tapi koordinasi ini adalah bersama-sama ya, mempunyai porsinya di dalam satu perkara ya. Tidak menyerahkan semuanya pada satu orang ya. Karena kalau diserahkan pada bahu satu orang, maka akan mudah bagi orang itu menjadi sombong, menganggap dirinya di atas ukuran seharusnya dan meremehkan yang lain ya. Tapi pada saat kita berkoordinasi, kita bisa menjadi orang yang terus menghargai, percaya satu sama lain, tidak ada yang mengambil posisi sebagai kepala, tapi setiap orang bisa saling menghargai sebagai rekan sekutu, unsur ketersalingan. Yang ini adalah hal yang menonjol di dalam gereja yang harus dipelihara ya. Oh Tuhan Yesus. Dan juga di sini dikatakan kemajemukan para penatua menunjukkan adanya keperluan koordinasi ya. Oh Tuhan Yesus, bukan hanya para penatua, tapi setiap yang melayani ya. Oh Tuhan Yesus, ada perbedaan ada dikatakan, tapi bisa saling memperhatikan ya. Tidak ada seorang pun yang al-muhid, saudara ya. Oh Tuhan, ini juga membukakan mata saya. Meskipun porsi ya, kita ada porsinya, saudara ya. Dan puji Tuhan, kita ada saling belajar berkoordinasi ya. Kita menerima otoritas, tetapi kita juga menerima pengeimbangan dari orang lain ya. Puji Tuhan. Baik,
terima kasih untuk pertanyaan pertama sudah dijawab. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana seharusnya kita berkoordinasi? Saudara Hotman akan menjawab pertanyaan kedua. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Eko, saudara-saudari. Perihal belajar koordinasi, kita bersyukur ya. Kita boleh nampak tadi ya di pelajaran 21 ya, bagaimana Kristus sebagai kepala gereja, sebagai kepala tubuh. Dan di dalam pelajaran 22 ini mengenai belajar koordinasi, tentunya kita perlu nampak perkara tubuh ya, perkara tubuh Kristus ya. Jadi kita bisa melihat ada kepala yaitu Kristus dan ada tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Jadi kita bersyukur ya, kita perlu nampak hal ini, bahkan kita bersyukur kita juga sudah memasuki penghidupan tubuh ya, pengalaman di dalam kehidupan gereja ya. Jadi belajar koordinasi atau cara berkoordinasi atau jalan berkoordinasi di sini dikatakan bahwa pertama perlu belajar menerima otoritas ya. Ini seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3 ya. Bagaimana di sana dikatakan bahwa berkaitan dengan perginya Paulus, Barnabas, dan beberapa orang ke Yerusalem, itu bukanlah karena kemauan sendiri gitu ya, bukan kemauan individu, tapi perginya mereka ke sana itu karena ada pergerakan gereja, ada tubuh yang bergerak. Jadi tentunya ini perlu koordinasi, ini perlu belajar menerima otoritas ya, sehingga sama-sama bisa bergerak ya. Kemudian di sana juga dikatakan jalan berkoordinasi adalah menerima peremukan ya. Jadi artinya setiap anggota kita tidak perlu mempertahankan opini kita atau pendapat kita ya. Jadi kita perlu ada penanggulangan, kita perlu ada peremukan sehingga koordinasi di antara anggota-anggota tubuh Kristus itu akan harmonis, itu akan manis, sehingga seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah pergerakan tubuh dan tujuannya adalah bagi pembangunan tubuh, bukan untuk meruntuhkan ya. Jadi kita bisa melihat di sini ketika kita mungkin ada masalah di dalam satu kehidupan gereja, kita perlu bersama-sama belajar berkoordinasi. Jadi tidak mempertahankan opini atau pendapat, tapi semua hasil yang didapatkan itu adalah berdasarkan koordinasi ya. Kemudian juga di sana dikatakan juga perlu terbuka ya. Jadi di sana dikatakan orang yang tidak terbuka, anggota tubuh yang tidak terbuka itu mempunyai banyak kekurangan ya, dan ini hasilnya adalah bisa terjadi kesalahpahaman. Jadi sungguh kita perlu baik-baik melihat hal ini ya, karena kalau kesalahpahaman atau kesalah mengerti ini bisa menjadi sebuah virus atau bakteri di dalam kita berkoordinasi ya. Ini bisa membunuh hayat koordinasi ya. Jadi puji Tuhan ya, kita bisa menerima kebenaran ini bukan sebatas sebagai sebuah doktrin atau teori, tapi kita juga perlu mempraktekannya ya. Kita perlu memperhidupkannya ya. Jadi kita bisa melihat di sana dikatakan di aspek positif, orang yang tidak
terbuka tidak dapat menyuplai kasih karunia dan hayat kepada orang lain, juga tidak dapat menerima suplai dari orang lain. Karena Anda dan orang lain tidak tembus dari dalam Anda, tidak bisa mengalir keluar, juga tidak bisa mengalir masuk ke orang lain. Sebab itu, kalau ingin ada koordinasi, semua orang harus terbuka. Amin. Puji Tuhan ya. Ini adalah hal yang sangat penting ya. Jadi kita berdoa semoga kita menjadi bejana yang terbuka ya. Kemudian di sana juga dikatakan jalan koordinasi adalah merendah ya. Kita perlu rendah hati tetapi tidak pasif. Tapi kita perlu aktif ya. Itu di sini dikatakan di sini juga dikatakan bahwa orang yang positif itu tidak mudah rendah hati. Orang yang rendah hati juga sulit untuk positif. Bisa rendah hati tetapi positif. Ini perlu kasih karunia, perlu perembukan. Oh Tuhan Yesus, ternyata setiap kita perlu banyak penanggulangan ya. Setiap kita perlu banyak pendisiplinan sehingga belajar koordinasi ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa harmonis. Bahkan di dalam suratnya kepada gereja di Filipi, Rasul juga mengatakan ini berkaitan dengan bagaimana kita sehati sepikir ya, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuannya. Amin ya. Kemudian yang terakhir di sana dikatakan jalan berkoordinasi adalah selalu menerima pengimbangan dari orang lain ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kita di sini memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda ya. Di sana dikatakan kalau ada orang yang kalau kita adalah orang yang menjenguk, kita harus perlu diseimbangkan dengan orang-orang yang biasa mengurus atau yang membagikan firman. Kalau kita orang yang karunia meministrikan firman, kita juga perlu pengimbangan dari orang-orang yang mengurus urusan-urusan gereja dan juga orang-orang yang memperhatikan pembinaan rohani saudara-saudara. Jadi poinnya adalah di dalam koordinasi kita harus selalu belajar ada keseimbangan dari setiap anggota-anggota tubuh Kristus ya. Jadi kita bersyukur ya semuanya ini dibentangkan kepada kita ya. Jadi tujuannya tentu adalah bagi pembangunan tubuh. Jadi kita perlu memang pertama di pelajaran 21 kita perlu lihat Kristus sebagai kepala tubuh dan kita perlu melihat bagaimana satu tubuh itu memiliki banyak anggota-anggota ya, seperti ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 2 ya, sudah jawab Saudara Hotman. Kita akan langsung ke nomor 3 dan 4. Saudara Rian akan membantu kita mereview secara singkat, jelaskan hasil koordinasi dan apa rahasia koordinasi. Dipersilakan. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Eko. Dan kita bersyukur ya berita yang kedua-dua ini berbicara tentang koordinasi tubuh ya. Jadi kita tahu bahwa seluruh tubuh itu anggotanya banyak. Yang jadi persoalan itu karena banyak anggota, kita perlu mengerti bagaimana berkoordinasi hingga menghasilkan hasil dari koordinasi itu apa. Dan kita tahu bahwa tadi Saudara Hotman dan Saudara Dia juga mengatakan ada makna koordinasi, ada cara berkoordinasi, tapi juga ada hasil dari koordinasi. Ya. Hasil koordinasi adalah pertama supaya kita menjadi harmonis. Jadi inti kita bisa harmonis adalah kita pertama kali harus mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan secara vertikal. Ya. Kalau kita lihat bahwa kalau orang di dalam kehidupan keluarga misalnya tidak harmonis, kenapa? Karena dia tidak harmonis secara vertikal dengan Tuhan. Jadi kita diingatkan bahwa hasil dari kita berkoordinasi supaya seluruh tubuh itu mempunyai satu hubungan yang harmonis.
Kalau kita harmonis secara vertikal dengan Tuhan, pasti secara horizontal kita juga harmonis. Dan yang kedua, berbicara tentang hasil koordinasi ini adalah kita tahu bahwa kita ada di mana posisi kita. Ini berkaitan dan urutan otoritasnya. Jadi kita tahu bahwa ada orang yang diberikan oleh Tuhan otoritas, diberi menjadi wakil otoritasnya. Saya pernah baca buku tentang kuasa dan otoritas itu. Itu berkaitan dan kita berada di mana urutannya. Jadi kita jangan mengambil posisi orang. Ya. Jadi kita membiarkan Allah yang memimpin kita. Karena sang otoritas itulah Allah sendiri. Ya. Dan kita hanya dipakai sebagai sarana. Dan hasil dari berkoordinasi itu adalah kita mendapatkan hayat Allah sebagai hayat yang tidak bisa binasa. Dan hayat itu esensinya kekal. Dan hayat itu juga punya sifat-sifat. Dan kita tahu sifat-sifat dari Allah itu segala sesuatu yang positif. Dan ini yang harus kita tampilkan dalam kita berkoordinasi. Sifat-sifat Allah dan kebajikan-kebajikan Allah yang mengguli. Tapi kita juga ingat bahwa berita minggu ini di FKKP, berita minggu keempat itu bicara tentang ada di dalam ayat itu ada kuasa. Ya. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kenaikan, ada kuasa penaklukan, ada kuasa kekepalaan. Ya. Dan di mana di dalam kuasa kebangkitan itu, di dalam hasil koordinasi untuk membunuh maut atau memusnahkan maut. Supaya hayatnya menang itu yang bekerja di dalam kita, di dalam koordinasi, hingga dia menang atas maut. Dan kita tahu bahwa maut itu bersumbernya dari si iblis. Ya. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa ketika kita dalam berkoordinasi, ada yang tidak cocok dengan kita mulai emosi, kita mulai pakai hayat alamiah kita, mulai marah dan sebagainya, itu adalah bagian dari produk maut. Nah itu kita perlu kembali ke dalam roh, di dalam roh ada hayat Allah. Dan hayat itu punya kuasa untuk mengalahkan maut. Dan hasil dari koordinasi ini adalah kita diingatkan bahwa supaya tujuannya supaya kita berbuah bagi Tuhan. Nah, makanya kalau kita baca di Yohanes 15 itu ayat 1 sampai dengan 8 itu berbicara tentang buah. Makanya kita perlu berkoordinasi di dalam mengasuh dan merawat orang supaya kita bisa mendapatkan buah. Seperti ranting-ranting itu dia harus melekat dengan pokok anggur sehingga akhirnya dia bisa menyerap hayat dari pohon anggur itu dan akhirnya dia bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dan tujuan kita hari ini berada dalam kehidupan gereja, Tuhan mau kita bertumbuh dan berfungsi. Bertumbuh di satu aspek tapi berfungsi untuk berbuah. Ya, jadi kita harus ingat bahwa ada makna koordinasi, ada cara berkoordinasi, ada hasil dari koordinasi. Nah, kita tahu bahwa proses untuk mendapatkan hasil itu Allah punya suatu rencana dan punya satu tujuan. Di tengah-tengah ada jalannya. Tapi proses menentukan hasil. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan gereja, kita bisa berkoordinasi, pasti kita harmonis dengan Allah, membiarkan Allah yang memimpin kita, seperti Galatia 5 ayat 5 ya. Jika kamu hidup oleh roh, hendaklah roh, kamu juga dipimpin oleh roh. Jadi Allah yang memimpin kita. Tetapi seringkali kita dalam koordinasi, kita tidak harmonis. Kita tidak menggunakan Allah sebagai otoritas. Tapi kita mau ambil alih posisi Allah sebagai kepala. Ya. Tadi ada kuasa kekepalaan itu. Nah, kita mengabaikan Allah. Nah, artinya di dalam koordinasi penting hasilnya ada 4 poin tadi. Yang terakhir berbicara tentang rahasia. Rahasia berkoordinasi itu kita bersyukur bahwa Tuhan bilang di Matius 16 ayat 4. Kalau kamu mau ikut aku, kalau mau dikatakan, kamu harus. Harus itu berarti tidak ada pilihan lain. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan harus kehilangan hayat jiwa. Nah, artinya, di dalam kita berkoordinasi, kita harus menyangkal diri. Jadi di sini kita diingatkan bahwa rahasia berkoordinasi adalah tinggal di atas salib. Dan tidak boleh ada opini-opini lagi. Saya teringat beberapa waktu lalu di dalam kita mempelajari beberapa buku FKKP yang terdahulu, itu saya ingat ada yang saya istilahkan desa dan kampung. Ya. Desa itu daging kita, itu ego kita, SA itu susunan alamiah. Ini perlu disingkirkan dengan salib. Jadi
daging, ego, susun alamiah harus disingkirkan dengan salib. Lantas ada kapok itu dari keduniawian. Kemudian ada ambisi, ada peninggian diri, ada opini-opini kita, ada konsepsi-konsepsi alamiah kita. Itu juga perlu disingkirkan dengan salib supaya koordinasinya bisa menjadi harmonis. Dan kita diingatkan bahwa opini-opini yang datang dari alamiah kita itu merupakan satu seperti penyakit kanker dalam kehidupan gereja. Kita tahu bahwa kanker itu merusak yang kehidupan kita. Dan kita diingatkan kembali bahwa di dalam kita berkoordinasi itu tidak ada pertimbangan, hanya adalah mau bekerja sama dengan sesama anggota tubuh untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki, bukan yang kita hendaki. Jadi kita diingatkan berita minggu lalu, KKP berita ketiga itu berbicara tentang kedua kalau nggak salah, bagaimana kita mengenal kehendak hati Allah dan berbagian dengan tujuan Allah. Nah, artinya di dalam berkoordinasi semuanya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kehendak Allah. Kita seluruh tubuh harus bertumbuh dan berfungsi. Nah, kita diingatkan lagi bahwa dalam berkoordinasi ada di 1 Samuel 15 ayat 22 itu mengingatkan pada kita bahwa saya bacakan ya. Di situ dikatakan Samuel berkata kepada seorang Raja Saul, ya, apakah Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi Tuhan memperhatikan apa? Ketaatan kita atas apa yang menjadi kehendak Dia, bukan kehendak kita. Jadi dalam koordinasi kita lebih baik taat. Nah, seperti Raja Saul ya, dia melihat dia tidak taat atas perintah Tuhan, sehingga akhirnya otoritas dia sebagai raja itu dipindahkan kepada seorang Raja Daud. Nah, kemudian kita diingatkan lagi di dalam koordinasi tidak ada ambisi, yang tadi saya katakan ini, ada keduniawian, ada ambisi, ada peninggian diri, tetapi hanya ada salib dan kebangkitan. Dan berita minggu ini kita diingatkan minggu keempat berbicara tentang Tuhan Yesus datang untuk sebagai manusia. Di dalam Injil dia mematahkan kuasa maut itu dan dia memberikan hidup yang kekal atau hayat yang tidak bisa binasa. Jadi kita perlu mengalami pengalaman salib dan mengalami hayat kebangkitan itu di dalam koordinasi. Kita tahu bahwa salib itu untuk membunuh atau mengakhiri segala hal negatif yang ada di dalam kita ya. Dan kita tahu bahwa ada 7 perkara negatif yang dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Pertama dosa, kemudian daging, habis itu dunia, ada manusia lama, ada ciptaan lama, ada hukum Taurat digenapi, juga iblis dibunuh di atas kayu salib. Tapi di dalam kematian Tuhan dia menghasilkan satu yang positif. 7 perkara negatif dibereskan di atas kayu salib, tapi ada satu perkara positif, yaitu dia menyalurkan hayatnya dalam kita. Yohanes 12 ayat 24 ya. Jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia menjadi tetap satu butir saja. Tapi ketika dia jatuh ke tanah dan mati, dia menghasilkan banyak butir. Jadi dia memberikan hayat kepada kita. Itulah butir-butir itu. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, juga kepada kita hari ini, kalau mau ikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan kehilangan hayat jiwa. Dan kita diingatkan ya, kalau kita baca di Filipi 3 ayat 9 itu dan 10, Rasul Paulus mengatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Jadi bahasa Inggrisnya found in him. Jadi Rasul Paulus mau ditemukan di dalam Kristus. Nah, sehari ini kalau kita mau belajar untuk berkoordinasi, kita harus berada di dalam Kristus. Bukan berada di dalam opini kita, dalam ego kita, di dalam ambisi kita, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu belajar untuk mempunyai satu sepikir ya. Nah, tadi saudara Hotman mengatakan Filipi 2 ayat 2 itu mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir,
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa dikatakan satu kasih? Kalau kita dalam berkoordinasi, intinya kita harus mengasihi Tuhan. Baru kita bisa memperhidupkan dia, mengekspresikan dia. Satu jiwa kita juga harus dipenuhi dan kasih. Jadi emosi kita harus dipenuhi dan kasih. Tujuan kita untuk kepentingan Allah, untuk membangun tubuh Kristus. Dan inilah prinsip-prinsip di dalam rahasia berkoordinasi, yaitu kita harus mengalami salib secara subjektif dan juga mengalami pengalaman hayat kebangkitan dalam hidup kita, karena hayat kebangkitan itu yang bisa mengalahkan maut. Puji Tuhan, saudara-saudari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bukan hanya melihat Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib secara subjektif, tapi kita juga bisa mengalami Kristus secara subjektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mohon sekalian tutup dalam doa, saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersukacita karena ada kasih karunia daripadamu sendiri, ya Tuhan, yang menguatkan kami. Ya Tuhan. Terutama manusia batinia kami yang diperkuat Tuhan. Amin. Engkau telah berinkarnasi, Engkau juga telah berinklusi di dalam kami. Dan hari ini Engkau sedang mengintensifikasikan dirimu menjadi 7 roh ganda untuk menguatkan manusia batinia kami. Supaya Engkau bisa mendapatkan kami sebagai gereja pemenang. Tuhan, terima kasih. Kami belajar tentang kepemimpinan di dalam kehidupan gereja. Kami juga belajar bagaimana berkoordinasi. Kami perlu mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan secara vertikal, harmonis dengan Tuhan. Sehingga kami di dalam kehidupan tubuh, kami juga bisa harmonis secara horizontal. Terima kasih Tuhan. Pakai waktu-waktu kami, agar kami dipulihkan waktu pribadi kami. Untuk kami dikuatkan, disegarkan kembali oleh kasih karunia, yaitu dirimu sendiri, sebagai hayat yang tidak bisa binasa itu. Hayat yang penuh dengan sifat-sifat yang positif. Sifat Allah dan kebajikan-kebajikan yang unggul daripadamu. Yang perlu kami ekspresikan di dalam kami menempuh kehidupan gereja, terutama dalam berkoordinasi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin semua kami yang hadir pada malam hari ini. Juga saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Untuk belajar untuk mengasihi Tuhan dan kasih yang terbaik. Mempunyai hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan. Hingga kami dipenuhi dengan hayat dan sifat-sifat-Mu. Hingga kami juga bisa mengekspresikan dan berfungsi bagi kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cinta padamu karena Engkau lebih dulu mencintai kami semua. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan, kita masih akan sekali lagi ya bertemu di dalam kelas kecil, yaitu tanggal 26 Juni. Ya, Tuhan memberkati, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Kita sampai di sini untuk malam ini ya. Puji Tuhan. Amin.